Ya, kembali lagi dengan saya di sini Ari Gavindo, mahasiswa yang kupu-kupu kemarin. Asik. Baiklah, saya di sini akan membuat video tentang 3 buah jurnal yang telah saya review dan sudah saya buatkan mind mapnya, yang akan saya gabungkan ketiga jurnal tersebut, dan akhirnya terbentuklah satu jurnal gabungan yang akan saya jelaskan. Dari 3 jurnal tersebut, jurnal yang saya gabungkan diantaranya adalah satu tentang analisa curah hujan efektif dan curah hujan dengan berbagai periode ulang untuk wilayah kota Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Yang kedua adalah analisa kondisi hidrologi terhadap perkembangan wilayah perkotaan, studi kasus das Kalibelik Yogyakarta. Dan yang ketiga adalah analisa kondisi hidrologi daerah aliran Sungai Kederus untuk mengurangi banjir menggunakan metode hidrologi SWOT. Dengan mereview ketiga jurnal yang tadi, maka saya dapat membuat satu jurnal gabungan dengan judul Analisis Curah Hujan Efektif dan Curah Hujan dengan Model Analisis SWOT dan SCS terhadap perkembangan wilayah perkotaan untuk mengurangi banjir. Ya, dari sini saya menggabungkan dan mengambil beberapa topik atau pokok dari ketiga jurnal tadi, dan saya buatkan abstraknya, yaitu abstraknya berisi tentang untuk mendapatkan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi banjir di perkotaan, perlu adanya identifikasi sifat-sifat das di perkotaan. Metode analisis yang digunakan untuk pencapaian tujuan tersebut adalah analisis hidrologi menggunakan metode SWOT. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa das Kederus yang terbagi menjadi 27 subdas mengalami banjir pada 12 subdas. Volume luapan yang terjadi di das Kederus adalah sebesar 546.79753 meter kubik. Dari abstrak tersebut saya ambil dari makalah tentang analisis menggunakan metode SWOT. Sorry guys, lidah kita lidah Minang. Dari makalah ini terdapat juga pendahuluan. Pendahuluannya tidak jauh berbeda dari abstrak tadi, yaitu Indonesia adalah negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Oleh karena itu, suatu negara yang dilalui garis ini memiliki pola iklim yang sama sepanjang tahun. Pola yang dominan adalah hangat dan basah atau hangat dan kering sepanjang tahun. Sebagian besar daerah khatulistiwa juga ditandai sebagai yang lembab. Karena Indonesia dilalui garis ini, maka iklim yang terjadi hanya 2, yaitu musim hujan dan kemarau. Karena Indonesia hanya memiliki 2 iklim inilah, Indonesia mendapat julukan negara subtropis atau negara surga dunia. Karena hanya memiliki 2 musim, yaitu panas dan hujan, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Yang di jurnal gabungan ini saya juga memasukkan materi dari jurnal ketiga, yaitu jenis-jenis hujan. Jenis-jenis hujan terbagi menjadi 4, yaitunya hujan siklonal. Hujan siklonal adalah hujan ini terjadi karena adanya udara yang panas, suhu tinggi yang disertai dengan angin berputar. Hal ini dikarenakan adanya pertemuan angin pesisir laut dan angin pesat tenggara. Kemudian angin itu naik, terjadi pengumpulan di atas awan yang berada di garis khatulistiwa, guys. Hujan ini biasa terjadi di wilayah yang dilalui.
yang dilalui oleh garis khatulistiwa tadi guys. Lupa saya menambahkannya, sorry guys. Selanjutnya adalah hujan frontal. Hujan ini terjadi karena adanya pertemuan antara massa udara yang dingin suhu yang rendah dengan massa udara yang panas suhu tinggi. Hujan muson. Hujan ini terjadi karena adanya pergerakan semu matahari dengan garis balik utara dan selatan. Hujan ini turun dalam kurun waktu tertentu. Oh, ada lagi nih guys, hujan muson ternyata. Jadi ada 5 ya guys jenis hujannya. Yang keempat adalah hujan zenithal. Hujan ini terjadi karena adanya pertemuan angin pasat timur laut dan angin pasat tenggara. Yang kelima guys adalah hujan orografis, merupakan hujan yang terjadi karena adanya angin yang mengandung uap air, kemudian arah pergerakan secara horizontal. Perjalanan angin tersebut harus melewati pegunungan yang menyebabkan suhu angin menjadi dingin akibat adanya proses kondensasi guys. Lalu pembentukan titik-titik air yang mulai mengendap yang akan menyebabkan terjadinya hujan pada lereng gunung yang menghadap angin datang. Angin tersebut yang biasanya bergerak secara horizontal dan angin akan bertiup terus mendaki pegunungan dan menuruni lereng. Tetap angin tidak membawa air lagi sehingga di lereng yang membelakangi arah datangnya angin tidak akan turun hujan. Ini saya ambil dari jurnal Asep Kurniawan Hidayat, yaitu jurnal yang nomor 3 kalau nggak salah tadi guys. Dan perkembangannya pesat di daerah kota Yogyakarta. Nah, ini dari makalah nomor 2 ini guys, perkembangan kota Yogyakarta. Perkembangan yang pesat di daerah kota Yogyakarta memberikan berbagai konsekuensi dari sisi hidrologi guys. Kondisi ini akan merubah fungsi lahan sebagai suatu kesatuan proses hidrologi, yakni lahan-lahan yang awalnya menyerap air menjadi kedap air karena akan dicor karena perkembangan pesat mendirikan perumahan, jadinya tanah yang seharusnya menyerap air dicor dengan beton guys, jadi tidak lagi menyerap air. Alih fungsi lahan yang diikuti oleh peningkatan aliran permukaan akan berpengaruh terhadap sumber daya air, baik dari segi kualitas maupun kuantitas guys. Banyak limbah domestik dan sumber pencemaran organik ini terjadi juga karena bertambahnya populasi manusia guys, yang disebabkan konstruksi septic tank yang terlalu dekat dengan sumur menyebabkan nilai fosfat, nitrat, dan koliform jauh melebihi baku mutu air kelas. Karena terlalunya banyak masyarakat atau pertumbuhan masyarakat yang begitu pesat akan mengakibatkan terancamnya sumber air bersih guys. Berdasarkan pertumbuhan yang diikuti oleh pertumbuhan ekonomi merupakan isu utama yang bersifat mendesak dan kompresif. Hal ini akan memicu alih fungsi lahan yang semula merupakan lahan non pemukiman atau lahan yang dapat menyerap air, baik lahan produktif maupun konservatif, beralih fungsi menjadi lahan pemukiman. The percent and the past impact are comparable. Nah, maaf guys, mungkin bahasa Inggris saya masih kualitas 240 bits ya. Yogyakarta dalam 10 tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pertumbuhan kota Yogyakarta dengan wilayah sekitarnya membentuk aglomerasi guys ya, aglomerasi. Lidah Minang kita sedikit dicacahnya guys, ditanyanya kan. Sekitarnya membentuk aglomerasi yang selanjutnya disebut dengan kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta. Sorry guys, ini kesalahan ketik mungkin.
menemukan arah aliran air tanah. Das beli. Q adalah kapasitas saluran, N adalah kekerasan volume aliran. Pemukiman di daerah yang sering terjadi banjir diperhitungkan untuk memenuhi pengaruh pertumbuhan penggunaan lahan, guys. Yaitu lahan, terutama lahan untuk menyerap air gitu. Karena sudah meningkatnya pertumbuhan, maka pertumbuhan kota dan populasi masyarakat di suatu kota, maka terjadilah pengembangan di bidang ekonomi, dan yang menyebabkan terjadinya pembangunan besar-besaran yang membuat alih fungsi lahan yang semula dapat menyerap air kini tertutupi oleh beton yang akan mengakibatkan tanah menjadi kedap air, guys. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, guys. Bahan dan model analisis. Dalam perhitungan model SCS didasarkan pada hydrological soil group dan tata guna lahan. Pada suatu kejadian hujan, tebal aliran permukaan tergantung pada curah hujan dan volume seumpaman untuk menahan air. Volume hujan pada awal hujan disebut abstraksi awal tidak terjadi aliran permukaan. Point problem yaitu menghubungkan beberapa TMA dengan satu garis dari pengukuran keadaan permukaan air tanah dengan cara interpolasi. Dalam perhitungannya, model SCS didasarkan pada hydrological soil group dan interpolasi. Pada suatu kejadian hujan, tebal aliran permukaan tergantung pada curah hujan dan volume seumpaman untuk menahan air. Volume hujan pada awal hujan disebut abstraksi awal, tidak menjadi aliran permukaan. Point problem yaitu menghubungkan beberapa TMA dengan satu garis dari pengukuran kedalaman muka air tanah dengan cara interpolasi. Arah aliran air tanah, material penyusun akuitif, tebal akuitif, dan permeabilitas pada seluruh wilayah DAS Belik memiliki nilai yang sama, Yudhistira. Kedalaman dari rentang 3 meter hingga 6 meter tergolong ke dalam dangkal, sedangkan kedalaman yang melebihi 6 meter tergolong ke dalam yang sedang. Bagian hulu tergolong ke dalam kategori kedalaman muka air tanah yang sedang, sedangkan bagian tengah dan hilir tergolong ke dalam kategori kedalaman yang dangkal. Aliran air tanah yang bergerak ke arah selatan menyebabkan hilir DAS memiliki potensi sumber daya air tanah terbesar di DAS Belik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAS Kedurus yang terbagi menjadi 27 sub-DAS. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivistik. Variabel penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi hidrologi DAS Kedurus antara lain jenis tanah, kemiringan lereng, curah hujan, kecepatan angin, suhu, kelembapan relatif, radiasi matahari, dan jenis penggunaan lahan eksistensi di DAS Kedurus. HRU merupakan unit respon hidrologi yang dibentuk berdasarkan data penggunaan lahan, jenis tanah, dan kemiringan lereng. Selain itu, threshold yang digunakan adalah 0% yang berarti seluruh variabel penggunaan lahan, jenis tanah, dan kemiringan lereng diperhitungkan dalam bentuk HRU. Input data untuk generator iklim merupakan data iklim dengan lokasi pengukuran di BMKG Perak 2 tahun 2004 hingga 2013 yang didapatkan dari Global Water Database. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan penentuan dimensi saluran seperti dalam gambar, mengidentifikasi sub-DAS yang mengalami banjir dengan mengurangi debit hasil simulasi SWAT dengan lokasi tersebut. Tidak terjadi banjir, sedangkan sebaliknya. Apabila debit hasil simulasi lebih besar kapasitas saluran, maka lokasi tersebut terjadi banjir. 2. Ketiga, hasil penelitian. Menentukan hasil dari proses delineasi yang telah membentuk 27 sub-DAS dengan luas antara 0,57 H hingga 1375,83 H, serta membentuk 216 HRU yang tersebar di seluruh DAS.
Berdasarkan hasil simulasi, debit harian puncak DAS Kedurus adalah sebesar 15,59 meter kubik yang terjadi pada bulan Maret 2016 dan berada di subbasin 2. Rata-rata debit harian adalah sebesar 0,41 meter kubik. Grafik debit harian rata-rata pada bulan Maret tahun 2016 dapat dilihat. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini disarankan hasil penelitian curah hujan efektif padi dan palawija dapat dijadikan sebagai lahan pertimbangan pola tanam, terutama dalam penentuan waktu tanam untuk hasil maksimal, dan penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data dari berbagai SDA di Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya untuk melihat pengaruh topografi kedua wilayah terhadap curah hujan. Pengurangan presentase layan bervegetasi sebesar 3,43% yang berpotensi meningkatkan overland flow. Arah aliran air tanah di das belik bergerak dari hulu menuju ke arah hilir atau selatan dengan potensi debit mencapai 104 liter per detik. Peningkatan lahan terbangun di das belik menjadi sumber pencemar air tanah. Hal ini mengindikasikan besarnya limbah domestik dan sumber pencemar organik yang disebabkan konstruksi septic tank yang terlalu dekat dengan sumur DAS Kedurus. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi hidrologi Das Kedurus. Berikut ini merupakan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu 1. Das Kedurus terdiri dari 27 das dengan luas masing-masing subdas antara 0,57 hektar hingga 1.375,83 hektar. 2. Berdasarkan hasil simulasi diketahui bahwa debit puncak terjadi pada tanggal 15 Maret 2016 dengan subdas yang memiliki puncak tertinggi adalah subdas 2 diikuti oleh subdas 14, kemudian subdas 24 dengan nilai flow out masing-masing sebesar 15,59 meter kubik per sekon, 14,72 meter kubik per sekon, dan 13,58 meter kubik per sekon. 3. Banjir terjadi di 12 subdas dari 27 subdas yang terbentuk di Das Kedurus. Total volume banjir di Das Kedurus adalah sebesar 546.767,53 meter kubik. 4. Banjir yang terjadi di Das Kedurus sangat dipengaruhi oleh kondisi penggunaan lahan serta kapasitas saluran.